Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari dan ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya tentang hikmah yang ke-14. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Alam itu semuanya gelap. Wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi. Sedangkan yang meneranginya adalah jelasnya atau terang benderangnya peran al-haq atau Allah Subhanahu wa taala pada alam. Kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama bahwasanya kalau tidak ada Allah tentu semuanya ini tidak ada. Kalau Allah itu tidak menciptakan alam semesta tentu ini tidak ada. Itu adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi, maka barang siapa yang melihat alam walam yashhadhu fihi, lantas dia tidak melihat Allah di dalamnya. Barang siapa yang melihat alam semesta, saya melihat Pak Ustadz Munawar, tetapi tidak melihat Allah di dalam Mas Munawar. Nanti saya jelaskan namun salah paham. Maka itu saya belum menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aw'indahu, atau di dekatnya. Kalau saya tidak menyaksikan Allah dekat Ustadz Munawar, berarti saya belum bersyahadat sepenuhnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya. Maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur atau cahaya dan tertutup baginya matahari kemakrifatan dengan awan tebal benda-benda alam semesta. Niki pelan-pelan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, alam semesta yang mulanya tidak ada dan memang tidak ada, sedang yang menampakkan sehingga berupa kenyataan, itu adalah kekuasaan Allah. Karena itu barang siapa yang melihat sesuatu benda alam ini lantas tidak terlihat olehnya kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada pada benda itu sebelum atau sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya. Oke, perumpamaannya bagaikan ia melihat cahaya yang terang benderang sebagaimana kita melihat matahari, lalu kita mengira tidak ada bola matahari yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua seisi alam ini bagaikan cahaya, sedang yang hakiki sebenarnya terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagaimana kalau kita melihat sesuatu, kita akan tahu bahwa sesuatu itu terlihat karena terangnya matahari atau pantulan cahaya matahari. Kalau tidak ada matahari, sesuatu itu semua gelap semuanya. Bahkan yang dinamakan lampu ini itu ada hubungannya tetap dengan cahaya matahari. Kalau kita melihat matahari secara langsung, maka kita tidak kuat, kecuali menggunakan kacamata. Begitu juga kita kalau minta mengharap melihat Allah secara langsung, pasti kita nggak kuat. Ada salah seorang nabi yang pernah ingin ketemu Allah. Sinten? Nabi Musa. Dan yang terjadi, ya, tempatnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Allah itu disaksikan melalui sifatnya, melalui asma-nya, melalui perbuatannya. Perbuatan Allah
itu salah satunya adalah menciptakan alam semesta. Maka kita bisa menyaksikan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Bapak, kapan Allah itu menciptakan alam semesta? Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, wong lahirnya aja baru 1960-an. Kok tahu penciptaan alam semesta? Maksudnya bukan itu, Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah bagaimana peran Allah dalam penciptaan segala sesuatu ini dan memeliharanya. Contoh yang sangat terang, benderang. Saat ada seorang profesor embriologi meneliti tentang perkembangan janin di dalam kandungan seorang yang mengandung, maka dia kemudian mengetahui bahwa proses-proses terjadinya janin itu dimulai dari bertemunya sel telur dan sperma, yang itu kemudian setelah pertemuan sel telur dengan sperma itu kemudian menjadi kayak lintah yang menempel di dinding kandungan. Ternyata Bapak Ibu, setelah itu proses sampai lahir, itu semuanya sudah diterangkan oleh Al-Quran. Profesor embriologi ini setelah menemukan bahwa proses terjadinya janin, dia sangat senang sekali. Ketemu profesor lainnya yang beragama Islam, ternyata itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Dia sangat kagum, tidak mungkin Al-Quran itu diciptakan oleh manusia. Karena apa? Manusia, wong saya aja menemukannya baru sekarang. Saya profesor. Sebelum saya belum ada yang menemukan kedetailan betapa penggunaan istilah-istilah di dalam Al-Quran itu sama persis dengan apa yang ditemukan profesor embriologi. Maka profesor embriologi itu kemudian masuk Islam. Karena tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul diciptakan, diturunkan, diwahyukan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan apa yang di dalam kandungan itu. Nah, itulah salah satu contoh betapa yang namanya peran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan alam semesta ini terlihat nyata dengan ilmu pengetahuan. Saat kita sudah ada kesinkronisasi antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran itu tadi, maka itulah yang disebut kita menyaksikan kebenaran bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau saya melihat orang, maka saya akan melihat, oh, ciptaan koyo aku sing nyiptake Allah. Kita kan sudah tahu toh Pak Bu, kayak gitu. Tapi apa setiap kita melihat orang pasti punya perasaan dan tinemu seperti itu. Sehingga kita tidak pernah menghina orang yang cacat, kita tidak pernah menghina orang yang kekurangan, wah kayak irunge pesek, kayak irunge bangir, itu bukan masalah. Nah, maka para jomblo tidak akan penting-penting banget memilih itu. Mau podo-podo apa? Ciptaane Gusti Allah. Ah, ya tetap milih sing ayu Pak ya, ya monggo. Tapi dahulukan yang diperintahkan oleh Rasulullah itu. Karena jadi kalau seseorang itu menembus apa yang wadak ini, maka dia akan menyaksikan Allah. Seperti saya jelaskan tentang embriologi tadi. Orang tidak akan ngiri kepada rezekinya orang lain karena dia tahu yang paling rezeki adalah Allah. Karena dia tidak ngiri maka dia tidak juga sombong saat rezekinya banyak. Leres nggih? Logikanya niku mathuk sedaya. Nah niki nek teng Al-Qur'an enten mboten? Enten sedaya. Tadi saya mencarinya, tak utek-utek, tak cari, akhirnya ketemu.
apa yang disebut tadi ini, bahwa barang siapa yang melihat alam semesta, benda apapun, kok tidak melihat Allah di dalamnya atau di dekatnya atau sebelumnya atau sesudah alam itu, maka dia silau oleh cahaya alam, bukan silau oleh cahaya alam, tidak melihat sang pemberi cahaya. Contoh, arti melihat Allah di dalam al-kaun itu alam semesta, yaitu segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah. Jadi hatinya hamba ketika melihat alam, langsung dia tahu Allah yang membuat. Nah, kita sudah diajarkan saat melihat yang indah-indah, subhanallah. Kita sudah diajarkan kalau enaknya tebu ini, tebu manisnya tebu ini enak. Alhamdulillah. Itu sebetulnya sampai pada hakikat seperti itu Bapak Ibu, bahwa yang menciptakan tebu dengan rasa manis yang enak ini adalah Allah. Saya melihat keindahan alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Jadi ingat terus seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar atau surat yang ke-39 ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia mengatur dan menguasainya menurut apa yang dikehendakinya. Nah, ini terjemahannya langsung saya ambilkan dari tafsir Jalalain di Quran surat Az-Zumar 62. Niku maknanya ngeten. Allah menciptakan segala sesuatu. Mungkin kan enten mau bilang gini, mik ini yang menciptakan siapa? Kan katanya segala sesuatu ciptaan Allah. Mik ini Bapak Ibu ataupun laptop dan HP kita itu, karpet barang itu. Itu apakah bisa menjadi mik, bisa menjadi laptop, bisa menjadi karpet kalau itu tidak diizinkan oleh Allah? Tidak mungkin. Allah juga tidak memberi kekuatan pada semua orang-orang yang mengerjakan sehingga menjadi laptop dan menjadi mic dan seterusnya. Hakikatnya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lihat, salah satu pengajaran yang paling umum itu adalah kalau melihat sesuatu itu bagus, ya kita subhanallah. Kalau merasakan enak seperti tadi ya alhamdulillah. Kalau merasa ada sesuatu yang enggak enak ya innalillah dan seterusnya. Nah, itu adalah zikir-zikir yang memandu kita. Zikir-zikir yang memandu kita agar kita betul-betul mengetahui hakikat dari segala sesuatu itu adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, maka kalau ada orang yang sok hakikat itu kemelinti bahasa Jawanya. Wah, dia sudah merasa tinggi ilmunya, ilmu hakikatnya. Niku saya biasanya bilang gini, kalau engkau ingin mengoreksi dirimu sudah mempunyai ilmu hakikat tinggi atau tidak, maka lihatlah lihatlah wanita itu cantik dan yang jelek itu enggak ada bedanya. Ini karena waktu itu santrinya laki-laki, saya bilang seperti itu. Perempuan itu sama, ciptaannya Allah. Itu hakikat. Jadi masih tidak terpengaruh oleh cantik atau jelek. Contoh yang lain Bapak Ibu. Kalau ilmunya hakikat itu betul-betul tinggi, bar poso, nek buko, atau katakanlah kalau yang lebih ekstrim, gak makan 3 hari. Lalu kemudian ada 2 makanan yang sangat disukainya dengan makanan yang hanya cukup untuk mengenyangkan. Sing siji gampangannya contoh sing siji sate gulai, yang satu cuma nasi putih, tapi yang nasi sate gulai ini ditulisi
ini haram, mengandung minyak babi. Yang ini makanan nasi putih halal. Kalau dia mampu untuk mengendalikan dirinya hanya makan yang halal ini, dia sudah tinggi. Itu Bapak. Jadi lebih tinggi lagi mungkin ngerti emas dengan bukan emas niku sama saja. Yang kelihatan niki ciptaan Allah, ciptaan Allah, ciptaan. Jadi hal-hal seperti itu tidak sangat berpengaruh pada orang-orang itu karena dia pasti ingat, nah ini ciptaan Allah. Allah perintahnya seperti apa kalau dijadikan seperti itu, Bapak. Saya melihat emas. Allah perintahnya apa terkait dengan emas itu? Oh, kalau lagi nambang ya tentu diambil kan ngoten. Kalau emas ini adalah milik saya ya saya simpen. Kan Allah perintah kan nyimpen barang berharga. Nanti kalau waktunya zakat ya dizakati. Tapi jangan pas sholat itu yang diingat emas terus. Karena apa? Rasulullah pernah seperti itu dan itu kemudian disedekahkan, Bapak Ibu. Coba kalau kita semua seperti itu, semua disedekahkan itu. Wah, ingat motor-motor ini disedekahkan. Ada seorang sahabat yang ingat kebunnya habis itu langsung disedekahkan pada Rasulullah, dihadiahkan pada Rasulullah. Tentu Rasulullah kemudian meneruskannya. Karena apa? Itulah pengaruh yang disebut bahwa kita itu silau oleh yang kelihatan ini, tidak yang membuat semua ini kelihatan. Lalu yang kedua, melihat Allah di dekat al-kaun atau di dekat alam, yaitu sadar kalau Allah lah yang mengurusi dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dengan yang kesadaran yang seperti ini, hati akan terdorong untuk selalu merasa dekat dengan rasa syukur dan selalu berusaha melaksanakan kewajiban dari Allah, dan akhirnya akan hilang kesenangan-kesenangan nafsu. Loh, ini kok dalilnya sama, nggih. Niki dalilnya yang wahwa ala kulli syai'u wakil. Dia mengatur dan menguasainya menurut apa yang dikehendaki. Ada ayat yang lain, wallahu ala kulli syai'in qadir, enten nggih. Allah terhadap segala sesuatu itu adalah menguasai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fokus pada rabbil alamin. Rob itu adalah yang maha pengatur alam semesta. Jadi kita dengan seperti itu, Bapak, kalau tahu bahwa Allah itu maha pengatur alam semesta ini, maha pendidik alam semesta ini, tidak gampang menyalahkan orang lain. Contoh, bukankah kita itu dulu juga bodoh yang tidak tahu apa-apa? Bukankah kita juga dulu itu mungkin masih berpandangan sangat sempit, tidak berwawasan luas? Orang lain juga seperti itu, Bapak Ibu. Maka kita kalau melihat ada orang kok kelihatannya kok gak pinter-pinter, awak dewi dulu ya gak pinter gitu. Tapi bisa jadi dia yang kita lihat gak pintar itu akan menjadi pintar. Allah Subhanahu wa taala itu mendidik manusia juga seperti itu. Orang yang awalnya bodoh itu diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar lebih baik lagi. Ini itu adalah diberi kesempatan oleh Allah. Ada lagi diajari oleh kahanan. Kahanan yang pokoknya nek utang nang wong gak enak. Utang apalagi ke saudara. Utang kok nang saudara. Yo mbarai geger wae. Barai tukaran, barai kelai itu umpamanya begitu. Itu kan pelajaran. Pelajaran bahwasanya kita tidak usah mengandalkan orang lain. Diandalkan diri sendiri. Bapak kan disuruh kerjasama, lihat konteksnya, konteks yang kecil-kecilnya seperti apa. Kita juga dibelajari oleh Allah, bahwasanya kalau kita itu terlalu sering makan makanan yang makan durian terus, maka perut kita menjadi sakit. Itu adalah ilmu pengetahuan.
Kalau di dalam dunia yang tidak kelihatan, kalau kita itu setiap hari itu merasa mangkel kepada orang lain, mangkel niku napa? Maka itu kita akan menjadi berat jiwa kita. Masa kok setiap hari kok melihat sana mangkel, mangkel niku napa ya bahasa Indonesia? Gondok gitu. Tidak bisa segera dengan ikhlas ya. Itu pasti kita akan merasa berat. Nah, saat kita merasa gondok lalu kemudian diri kita itu merasa berat itu menyiksa kita, itu adalah pelajaran dari Allah, hendaknya kita itu tidak bersikap seperti itu. Nah, itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa selalu seperti itu bahwa Allah sedang mendidik saya, sedang mempelajari saya, maka saya akan selalu bersyukur dan merasa dekat kepada Allah. Oke, insya Allah bisa diterima, nggih. Bisa diterima. Kalau kalau peristiwa pribadi saya umumnya ya, biar contohnya lebih cepat. Kayaknya yang tak puter kok sini berarti. Oke, saya itu pernah Bapak Ibu mungkin sudah pernah saya ceritakan bahwasannya saya itu punya uang banyak lalu kemudian saya investasikan dan kemudian itu tidak balik. Ternyata Bapak Ibu punya uang banyak ini ku beban apa santai. Sing pas iku kan nek pas butuh enten kan enten to. Nah, niku sing jadi tidak harus seseorang itu mempunyai uang banyak, yang penting kalau pas butuh ada. Jadi jangan kemerungsung tabungan saya kok sedikit, jangan begitu. Kemerungsung bukan itu yang dikemerungsungi, tapi ya sudah kita lakukan aja kewajiban kita kalau pas ke sawah ya ke sawah gitu. Itu contoh-contoh. Karena apa? Ternyata saya dapat uang banyak pun akhirnya malah tertipu. Iki nek dikonsepke kali perbankan kalau ke per BMT-an nggih mboten pas. Niku di antara contoh-contoh nggih, tapi jenengan rasakan bener. Contoh, saya kemarin cerita tentang orang makan 3 kali dengan orang makan 2 kali nggih. Dan jane makan 3 kali itu nggak tahu kalau saya itu kadang-kadang itu besesek, ngertos besesek, Pak. Itu rasanya penuh gitu loh. Itu kan nggak nyaman toh. Nah, ternyata lidah kita itu senengnya kan diujo terus. Yang nggak kuat kan sampai perut kita. Itu kan sebetulnya pelajaran-pelajaran betapa Allah Subhanahu wa taala mengajari jangan seperti itu. Oke, itu adalah pelajaran. Itu Allah mendidik kita. Yang ketiga, melihat Allah sebelum al-kaun atau sebelum sesuatu diwujudkan, yaitu melihat kita melakukan sesuatu yang diinginkan itu tidak akan terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Dengan kesadaran seperti ini, hati bisa bertawakal menyerahkan semua pada Allah atas apa yang diinginkan. Karena yakin semua yang wujud itu pasti Allah yang mewujudkan. Salah satu contohnya di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 ini. Yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Niki yang pembahasannya ya kalimat pertama. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali atas izin Allah. Semuanya itu diizinkan oleh Allah. Nah, kalau semua itu Allah yang menentukan, maka kita bisa bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Tawakal yang benar itu adalah tawakal yang memperhatikan aturan-aturan, ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tawakal, baru turu wae.
sampai ninggal sholat. Ngono kok tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat kita pun pokoknya Gusti Allah kula pejah gesang derek panjenengan, kan jelas ngoten nggih. Pejah gesang derek Gusti Allah. Nah nek pejah gesang, nek pas gesang itu diperintah untuk sholat, ya sholat gitu loh. Ora turu wae niku wau maksudku. Niku salah, diperintah kerja ya kerja, diperintah adil lah, diperintah jujur lah, diperintah untuk senyum lah kan begitu. Niku tawakal. Tawakal itu adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Saat Allah perintah berbuatlah. Tawakal, pokoknya tawakal baru mulai ya. Udah itu tok mboten. Karena kita sudah menyerahkan diri kita pada Allah, maka Allah perintah apa itu yang kita turuti. Ini biasanya banyak yang salah paham. Yang keempat, melihat Allah sesudah al-kaun atau sesudah alam semesta. Sebab melihat Allah, hamba tidak merasa kalau dia melakukan sesuatu atau amal, karena sadar bahwa Allah lah yang menjadikan amal itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat. Allah itu menciptakan kita dan menciptakan apa-apa yang kita perbuat. Nah kita itu manusia kalau berbuat, kalau mau buat terigu dicampur gula, dicampur susu, dados napa Pak Bu? Roti lah. Niki lho, wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan apa yang kamu perbuat itu juga. Niki hakikat dan semua ada di dalam Al-Qur'an yang jarang sekali dibahas. Mengapa kok Pak ini bertentangan enggak dengan umpamanya ayat Al-Qur'an yang berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Nah, niku bertentangan boten sama seperti kita itu sholat, tetapi setelah sholat itu jangan mendaku bahwa ini adalah sholatku, ya Allah itu. Ya Allah ini adalah sholatku, maka engkau harus memberi aku pahala. Apalagi kok sampai ini sholatku, ora ono sing iso sholat apik kaya aku lah. Niku kekhawatirannya kalau kita mendaku, maka itu digabungkan menjadi satu. Jadinya kita itu setelah sholat membaca alhamdulillah, Allah sudah menganugerahkan kepada saya yang namanya masih bisa sholat. Artinya kemudian kesombongan itu tidak katut, tidak terlibat di situ. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, wa hujibat anhu sumusul ma'arifi, insyaallah kita jelaskan besok. Minggu depan apa saat ini? Wa hujibat lan den aling-alingi anhu. Dan orang-orang yang hanya terpukau oleh alam ini, maka dia itu terhijab sumusul ma'arif dengan cahaya kemakrifatan. Ayil ma'rifat allati kasyumus, makrifat itu diseumpamakan matahari. Karena orang makrifat itu bagaikan orang punya lampu 100 watt di ruangan yang ukurannya 5 kali 5. Kayak nopo terangnya. Nah, orang makrifat, orang yang tidak makrifat itu bisa jadi di ruangan 5 kali 5 hanya punya 1 watt. Maka apa-apa tidak terang. Maka kalau orang yang makrifat mempunyai 100 watt di dalam ruangan 5 kali 5, apalagi temboknya juga memantulkan cahaya,
maka yang tadi disebut 4 itu akan kelihatan, tersaksikan. Ternyata penciptanya adalah Allah, yang menciptakan apa yang saya perbuat itu juga Allah, yang ada merawat alam semesta ini juga Allah. Dan sesungguhnya juga seperti itu, dan Al-Quran juga bunyinya juga seperti itu. Jadi ma'rifat itu seperti cahaya matahari. Nah, orang-orang yang tidak bisa melihat cahaya kemarifatan tadi itu karena bisuhu bil asari, karena pengaruh dari mendung, bil asari, atau karena labet atau pengaruh mendung, wahya al-akwan, yaitu yang dinamakan mendung itu alam semesta. Allati kasuhubi, seperti mendung. As-suhub itu jam'u sihabin, jamaknya lafadz suhub itu adalah jamak dari sihab. Di jami'i anna kulla yahjibu, dengan jamak atau pengumpulan sesungguhnya segala sesuatu yang menghalangi ma wara'ahu, apa-apa yang di belakangnya. Namanya hijab itu adalah sesuatu yang menghalangi apa-apa yang di belakangnya. Di balik apa yang tergelar ini itu adalah Allah, yang menciptakan Allah. Yang berperan kita bisa hidup Allah, yang berperan kita sehat Allah, yang menolong kita mau berbuat apapun Allah, yang menjadikan kita hatinya tenang juga Allah, yang menjadikan anak-anak kita itu semua sehat dan qurrata a'yun itu juga Allah. Maka kita diminta berdoa kepada Allah. Wa asyara al-musannifu rahimahullahu bidzalika ila ikhtilafi ahwali arbabil musyahadah. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memberikan isyarat, pengarang Al-Hikam, bahwasannya perbedaan-perbedaan keadaan pemilik musyahadah di dalam musyahadahnya. Ada orang-orang yang musyahadah itu faminhum may yusyahidul mukawwina qablal akwan. Ada orang-orang yang menyaksikan Allah, yaitu yang membuat alam semesta ini qablal akwan, sebelum terjadinya alam semesta ini. Fa idza waqa'a basarahu ala syai'in ka hayawanin syahada qiyamal haqqi bihi. Maka kalau ada seseorang yang penglihatannya kepada sesuatu itu seperti hewan, maka dia menyaksikan sifat qayyum, al-qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhuhurahu fihi, dan tampak jelasnya hak atau Allah di dalam hayawan. Wa annahu al-muharriku, semuanya itu yang menciptakan Allah. Kadang-kadang ada orang bertanya yang neko-neko, babi niku kan haram. Niku nopo kok Allah menciptakan yang haram? Nggih, jawabannya gampang. Nggih, nguji jenengan sama saya gitu. Babi niku enak lho Pak Bu, terus enak banget niku terus. Nah, itu kayak nguji apa mana bar dibilangi enak banget gitu. Kok malah nyoba lah. Berarti gak lulus ujian. Annahul muharriku, dan sesungguhnya Allah yang menggerakkan, wal muskinu, dan Allah yang membuat sesuatu itu tenang. Lahu, terhadap syai'. Qabla ayah turo, sebelum sesuatu itu tergerak atau terbersit dalam diri seseorang, kaunuhu adamian au syatan, baik adanya itu berupa wujud manusia maupun kambing. Tawilan au qasiron ila ghairi dzalik, baik itu panjang maupun pendek, ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wa minhum may yushahidu dzalika ba'da kaunihi hayawanan, dan ada orang-orang yang musyahadah itu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sesudah adanya
adanya alam ini hayawanan sebagai hewan. Wa minhum may yushahidu ma'ahu, dan sebagian orang-orang yang menyaksikan itu menyaksikan beserta alam. Wa minhum may yushahidu fihi, dan sebagian yang lain menyaksikan penyaksiannya orang-orang tadi itu di dalam alam semesta. Wa huwa dzarfun muttasi'un, dan itu adalah sebuah tempat yang luas. Wa hadza taqribun lil afham, dan ini lebih mendekati untuk dipahami. Wa ila fahada amrun la yudraku illa bidzauq. Kalau masih belum paham tentang barusan ini, fahada amrun la yudraku, ini adalah perkara yang tidak bisa dipahami illa bidzauq, tidak bisa ditemu kecuali dengan rasa. Wa makana dzalika taksuru anhul ibarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa ini tadi saya baca terus niki memang sebetulnya Syekh yang mencarai ini itu mengatakan begini. Ini yang terakhir ini adalah masalah rasa, yang itu tidak bisa dipahami kecuali dirasakan itu sendiri. Maka penjelasan-penjelasan mulai dari bahwa orang-orang musyahadah itu ada yang tadi seperti melihat hewan atau dan yang lain-lain tadi. Itu tidak bisa dipahami dengan akal kita, tapi itu dirasakan dengan pengalaman spiritual masing-masing. Yang bisa dipahami ini tadi Bapak Ibu. Oke. Ini masih bisa dipahami dengan baik bahwasannya seorang hamba itu hendaknya betul-betul mengiktikadi, meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, Allah yang mengatur dan menguasai segala sesuatu. Yang kedua, hendaknya seorang hamba itu sadar kalau Allah yang mengurusi, mengatur sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, Allah itu kalau melihat dengan perspektif sebelum sesuatu diwujudkan, maka sesuatu itu tidak ada yang ada kecuali atas izin Allah. Ini di dalam surat Quran surat At-Taghabun. Yang keempat, melihat bahwa segala macam perbuatan itu yang menjadikan adalah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dalam Quran surat As-Saffat ayat 90. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau ada diskusi, insya Allah minggu depan masih belum Ramadan kita lanjut. Ya. Terima kasih. Ya, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.